Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial terbagi dalam beberapa macam bentuk. Nah, faktor ini bisa berwujud keinginan, kekaguman, dan juga perilaku meniru. Supaya lebih jelas mengenai faktor-faktor mempengaruhi interaksi sosial tersebut, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada imitasi. Imitasi merupakan suatu proses sosial, yakni tindakan seseorang untuk meniru sikap, penampilan, gaya hidup, dan apa saja yang ada pada diri orang lain. Contohnya, seseorang anak meniru kebiasaan orang tuanya dalam hal cara berbicara dan juga cara berpakaian. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan pada diri seorang untuk menjadi sama atau identik dengan individu lain yang menjadi idolanya. Proses identifikasi dapat dimulai dari sugesti, kemudian simpati, imitasi, dan identifikasi. Contohnya adalah seseorang mengidolakan Michael Jackson, sehingga dia merubah tampilan fisiknya agar terlihat sama seperti Michael Jackson dengan cara melakukan operasi plastik. Yang ketiga ada motivasi. Nah, motivasi adalah sebuah dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menurut atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan juga penuh tanggung jawab. Misalnya, murid dipuji oleh guru karena memenangkan lomba. Pujian itu memotivasi siswa untuk lebih giat lagi belajar. Yang keempat ada sugesti. Sugesti merupakan pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang sedemikian rupa sehingga orang yang diberi sugesti tersebut akan menuruti apa yang menjadi keinginan dari si pemberi sugesti tanpa pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasional. Contoh sugesti yang mudah ditemui berwujud iklan. Nah, iklan ini mempunyai daya pengaruh besar sehingga mendorong konsumen membeli suatu barang, walau dia belum tahu akan menggunakan barang itu atau tidak. Contoh yang sering kita lihat adalah di sosial media, seperti di Instagram, Facebook, Twitter, atau TikTok. Kita sering melihat orang-orang dengan jumlah followers yang banyak mempromosikan suatu produk atau bahkan makanan yang secara tidak sadar membuat kita tergiur untuk membeli produk tersebut. Nah, itu juga bisa dinamakan sebagai sugesti. Yang kelima ada simpati. Nah, simpati merupakan gejala kejiwaan yang ditandai dengan adanya ketertarikan terhadap sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Simpati biasanya ditandai dengan rasa tertarik atau bahkan ada rasa cinta kepada seseorang atau sekelompok orang. Contohnya, perasaan simpati adalah ungkapan selamat atas keberhasilan seseorang atau ungkapan turut berduka cita atas musibah yang dialami oleh seseorang. Yang terakhir ada empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan dari seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Misalnya, kita ikut merasa iba sampai meneteskan air mata ketika menyaksikan peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa, atau kita merasa tersentuh ketika melihat korban kebakaran sehingga kita tergerak untuk memberikan donasi berupa pakaian kepada mereka. Loh, kok banyak yang mirip ya antara identifikasi dan imitasi, juga simpati dan juga empati. Bagaimana cara membedakannya? Nah, yang pertama, antara imitasi dan identifikasi secara umum memanglah mirip. Perbedaan yang mendasar di antara keduanya adalah kedalaman proses peniruan yang dilakukan. Peniruan pada tahap imitasi hanya menggunakan panca indera tanpa memikirkan dalam mengenai baik, buruk, atau konsekuensi lain dari peniruan yang ia lakukan.
Sedangkan pada identifikasi, peniruan berada pada level yang lebih tinggi dari imitasi. Seseorang yang melakukan identifikasi biasanya ingin terlihat sama atau identik dengan seseorang yang ia tiru, sehingga dia melakukan berbagai cara untuk merasa sama atau identik. Contohnya, pada imitasi adalah seseorang anak yang suka membaca koran karena meniru ayahnya yang suka membaca koran. Ia meniru berdasarkan stimulus yang ia terima pada panca indera tanpa memikirkan baik dan buruknya perilaku yang ia tiru. Pada identifikasi, misalnya, seorang pria mengidolakan Michael Jackson. Ia terobsesi agar bisa menjadi seorang artis, sehingga ia melakukan berbagai tindakan seperti melakukan operasi bibir, wajah, pada bagian tubuh agar ia bisa dikatakan mirip dengan Michael Jackson. Pun demikian dengan cara berjalan, berbicara, atau aktivitas lainnya yang ia lakukan seperti layaknya sang idola. Lalu, simpati dan empati bedanya apa? Nah, simpati ini menggambarkan perasaan belas kasihan dan belas kasihan yang mungkin kita miliki atas penderitaan atau kesusahan orang lain. Sedangkan empati adalah perasaan yang memungkinkan kita untuk menempatkan diri kita pada posisi mereka yang menderita dan berbagi langsung dalam kesedihan mereka. Biasanya pada proses empati ini kita melakukan action atau tindakan seperti yang tadi sudah dijelaskan, memberikan donasi kepada korban bencana alam, dan lain-lain. Sugesti merupakan suatu upaya seseorang dalam meyakinkan seseorang dalam suatu kegiatan atau proses sehingga orang lain langsung percayai secara langsung apa yang diberitahu oleh orang lain. Nah, pada proses sugesti ini seseorang tidak mempertimbangkan akal sehat sehingga ia langsung mempercayai saja apa yang dikatakan orang lain. Nah, sedangkan pada motivasi ini adalah panutan nasihat yang tentunya menjadi hal yang meyakinkan orang lain, tetapi terkadang tidak semua orang melakukan nasihat yang diberikan. Jadi bedanya adalah ketika disugesti adalah langsung mempercayai kata-kata apa yang diberikan oleh seorang, sedangkan pada motivasi ini bisa jadi orang tersebut tidak melaksanakan kata-kata yang diberikan oleh orang yang memberikan motivasi tersebut. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa bedanya antara identifikasi, imitasi, sugesti, motivasi, empati, dan juga simpati. Sekarang, coba kalian isi soal di bawah ini ya, dan jawab di kolom komentar.